Ya, kita lanjutkan cerita dari buku The Vision, halaman 31, bagian 6. Dasar kemuliaan. Hikmat yang menuntun saya turun ke tingkat yang paling rendah di gunung yang bernama keselamatan. Kamu pikir ini adalah tingkat yang paling rendah? Kata hikmat. Tetapi ini merupakan dasar dari seluruh gunung dalam suatu perjalanan. Langkah pertama adalah sangat penting dan biasanya paling sulit. Tanpa keselamatan tidak akan ada gunung ini. Saya heran dengan pembantaian besar-besaran di tingkat ini. Setiap prajurit terluka sangat parah, tetapi tidak ada satupun yang mati. Orang-orang banyak berpegang pada tepi gunung. Banyak yang tampaknya akan jatuh setiap saat, tetapi tidak seorang pun jatuh. Malaikat-malaikat ada di mana-mana melayani prajurit-prajurit ini dengan sukacita. Kemudian saya bertanya, mengapa mereka tampak bahagia? Hikmat merespon, malaikat-malaikat ini melihat keberanian orang-orang ini untuk tetap berpegang teguh. Mungkin mereka tidak bergerak maju, tetapi mereka juga tidak menyerah. Mereka akan segera sembuh dan akan melihat kemuliaan yang dari gunung, dan kemudian mereka juga akan naik. Orang-orang ini adalah para pejuang besar untuk peperangan yang akan datang. Tetapi apakah tidak lebih baik jika mereka naik gunung bersama kita? Saya memprotes melihat keadaan mereka. Itu lebih baik buat mereka, bukan buat kita. Dengan mereka tinggal di sini, itu memudahkanmu untuk naik dan mereka menjaga dari musuh-musuh. Sangat sedikit orang-orang di tingkat yang lebih tinggi membantu sesamanya di gunung, tetapi mereka melakukannya di sini. Nyatanya, banyak dari pejuang-pejuang perkasa dipimpin ke gunung oleh orang-orang yang setia ini. Mereka ini adalah sedikit pahlawan yang membuat orang-orang bisa naik ke atas. Memasuki halaman 32. Mereka membawa sukacita ke surga secara terus-menerus, membimbing yang lain ke keselamatan. Itulah alasan para malaikat di surga ingin membantu melayani mereka, dan mereka sangat dihormati karena diizinkan untuk membantu. Sekali lagi saya merasa sangat malu atas sikap saya kepada orang-orang suci ini. Banyak dari kami membentak mereka saat kami memanjat naik ke tingkat yang lebih tinggi. Mereka banyak melakukan kesalahan pada saat peperangan, tetapi mereka juga menunjukkan hati seorang hamba daripada kami semua. Tuhan akan meninggalkan yang 99 orang dan mencari satu yang terhilang. Orang-orang ini harus tetap tinggal di tempat di mana mereka masih dapat menjangkau yang terhilang, dan mereka harus membayar harga untuk itu. Saya juga ingin membantu mereka, tetapi tidak tahu harus mulai dari mana. Kemudian hikmat berkata, sangatlah benar. Engkau ingin membantu, tetapi yang paling membantu adalah dengan terus melakukan panggilanmu. Orang-orang ini akan sembuh dan dengan cepat naik ke gunung Tuhan. Mereka akan kembali bersama denganmu di medan perang. Orang-orang ini tidak takut dan tidak akan mundur dari musuh. Kekuatan kebanggaan. Masih halaman 32. Saya sedang berpikir bagaimana caranya turun dari gunung seperti saatnya mendaki. Kemudian, suara-suara di medan peperangan menarik perhatian saya. Sebelumnya ada banyak ribuan prajurit perkasa yang menyerang pasukan musuh yang tersisa. Musuh-musuh itu kocar-kacir ke segala tempat
kecuali satu divisi, yaitu kebanggaan. Divisi ini sangat tidak terdeteksi. Pasukan ini berbaris menuju ke tepi para pejuang dan akan melepaskan sejumlah anak panah. Kemudian saya melihat para prajurit perkasa yang tidak menggunakan baju zirah di bagian samping, terbuka dan mudah diserang, dan musuh-musuh itu akan melepaskan anak panahnya. Jadi anak panah ini barisan musuh yang namanya divisi kebanggaan ya. Hikmat berkata, "Engkau mengajarkan bahwa tidak ada baju zirah untuk bagian samping tubuh, yang berarti itu menjadi sasaran musuh. Bagaimanapun engkau tidak akan pernah tahu ada bagian yang terbuka jika engkau berada dalam kebanggaan." Saya hanya mengangguk mengetahui hal ini. Sudah terlambat melakukan sesuatu yang tidak tahan melihatnya. Tetapi hikmat mengatakan bahwa saya harus melihatnya. Saya keheranan melihat ketika anak panah kebanggaan mengenai para pejuang itu. Mereka sama sekali tidak tahu. Bagaimanapun juga musuh tetap menembaki mereka. Para pejuang itu berdarah dan menjadi lemah dengan cepat, tetapi tidak mengetahuinya. Secepat itu juga mereka sangat lemah untuk memegang perisai dan pedang mereka. Kemudian mereka melemparkan senjata itu dan mengatakan bahwa mereka tidak perlu pedang dan perisai lagi. Mereka juga mulai melepasi bahu zirah mereka dan berkata tidak perlu mengenakan baju zirah lagi. Jadi mereka melepaskan baju zirah mereka dan sampai keluar statement, ya nggak usah lagi pakai baju zirah gitu. Divisi lain musuh muncul dan bergerak dengan cepat. Divisi itu disebut khayalan kuat. Mereka melepaskan anak panah yang mengenai semuanya. Kemudian saya melihat saat sedikit dari setan khayalan membawa pasukan kuat yang penuh kemuliaan ini. Mereka dibawa ke kemah yang berbeda-beda dari setan. Saya terkejut melihat bagaimana sekumpulan orang yang besar ini benar-benar dikalahkan dan mereka masih tidak tahu apa yang sudah menembak mereka. Bagaimana mereka, orang-orang yang cukup kuat, yang sudah naik ke puncak gunung, yang sudah melihat Tuhan seperti apa adanya, menjadi sangat mudah kena serangan? Tanya saya cepat. Kebanggaan adalah musuh terkuat untuk dilihat dan itu selalu merayap di belakangmu. Hikmat meratap. Dalam beberapa cara, orang-orang yang sudah pernah mencapai ketinggian besar, resiko untuk dapat jatuh. Engkau harus selalu ingat bahwa di dalam hidup ini, engkau dapat jatuh dari tingkat manapun. Waspadalah, saat engkau pikir engkau dapat bertahan, engkau dapat jatuh. Saat engkau pikir engkau yang paling sedikit resikonya untuk jatuh, faktanya ketika engkau yang paling mungkin jatuh. Banyak manusia yang jatuh setelah meraih kemenangan. Hikmat untuk perang. Bagaimana kami dapat menjaga dari serangan seperti ini? Tanya saya. Tetaplah dekat dengan aku. Mintalah pada Tuhan sebelum membuat setiap keputusan utama. Tetap kenakanlah jubah rendah hati, dan musuh tidak akan pernah dapat membutakanmu, seperti yang sudah dia lakukan pada orang-orang itu. Saya melihat pada jubah itu tampak sangat sederhana dan tidak menarik. Saya merasa bahwa jubah itu membuat saya lebih tampak sebagai gelandangan daripada sebagai seorang pejuang. Hikmat memberikan respon seakan-akan saya mengucapkannya dengan keras. Tuhan lebih dekat kepada para gelandangan daripada para pangeran. Engkau hanya dapat mendapatkan kekuatan dalam kadar yang benar jika engkau berjalan dengan kasih karunia Tuhan. Dan Dia memberikan kasih karunia-Nya.
kepada orang-orang yang rendah hati. Tidak satupun senjata musuh dapat menembus jubah ini, karena tidak ada satupun yang dapat mengalahkan kasih karunia-Nya. Selama engkau mengenakan jubah ini, engkau aman dari segala jenis serangan. Kemudian saya menatap ke atas melihat seberapa banyak para pejuang yang masih ada di gunung. Saya sangat terguncang melihat betapa sedikitnya mereka yang tersisa. Kemudian saya melihat bahwa mereka juga mengenakan jubah kerendahan hati. Masuk ke halaman 35. Bagaimana itu terjadi? Tanya saya. Ketika engkau melihat peperangan itu, mereka semua datang kepadaku dan minta bantuan. Aku memberikan jubah kepada mereka semua, jawab Hikmat. Tetapi saya pikir engkau ada bersama saya sepanjang waktu. Aku bersama semua orang yang pergi untuk melakukan kehendak Bapa, Hikmat menjawab. Engkau adalah Tuhan, saya berseru menangis. Ya, dia menjawab. Aku mengatakan kepadamu bahwa aku tidak akan pernah meninggalkan atau mengabaikan engkau. Aku bersama-sama dengan semua pejuangku seperti aku bersamamu sekarang. Aku akan bersama denganmu apapun yang kau butuhkan untuk menyelesaikan kehendakku, dan engkau membutuhkan hikmat. Kemudian dia menghilang.